Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 4 2025. Perkenalkan, nama saya Ardiansa SPD. Saya mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 di LPTK Universitas Islam Makassar dengan NIM 2508609265. Pada hari ini, Selasa 25 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 5 di SD Negeri 2 Lasolo. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita belajar, ya kopinya dibuka dulu. Semuanya yang dibuka dulu. Ya. Perhatikan, memang sudah tidak ada sampah di sekitarannya. Ya, baik, karena semuanya sudah aman, nyaman dan bersih. Ya, untuk kelasnya pimpin dulu untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Ya, silakan untuk kelasnya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita baca, marilah kita berdoa. Dan mulai. Selanjutnya saya mengecek dulu kehadirannya ya. Ya, jadi dengarkan namanya. Nanti kalau saya sebut, ya jawab hadir Pak. Ya, oke. Kita mulai perkenalan. Dengarkan namanya ya. Aditya Sinapoi. Hadir Pak Guru. Ya, lanjut. Aini Safina. Hadir Pak Guru. Fikri Nasralli. Hadir Pak Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, dimana di sini kita akan menyanyikan judul lagu kita Garuda Pancasila. Ya, jadi silakan berdiri semua. Kita menyanyi sama-sama ya. Jadi saya akan hitung dan pertemuan ketiga kita menyanyi bersama-sama. Ya, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat Ya, silakan dulu. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan ice breaking. Ya, di mana ice breaking kita pada hari ini yaitu tepuk semangat. Ya, silakan dipimpin seorang. Tepuk semangat.
Ya. Jadi di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Nah, silakan satu orang. Apa itu pembelajaran kita minggu lalu? Simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme. Parasitisme ya, simbiosis parasitisme. Ya. Ya, simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Ya, apa saja itu contohnya? Contohnya seperti kupu-kupu dan lebah, ya. Seperti kupu-kupu dan lebah pada bunga. Dimana kupu-kupu itu yang mengisap madu pada bunga, ya saling menguntungkan ya. Kemudian parasitisme itu adalah hubungan yang satu menguntungkan, satu dirugikan. Ya, contohnya seperti tumbuhan parasit pada tumbuhan. Ya, seperti itu ya. Jadi itulah pembelajaran kita pada minggu lalu. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai rantai makanan. Ya. Ya, langsung saja kita masuk pada materi kita yaitu rantai makanan. Ya, di sini sudah ada yang tahu rantai makanan. Kalau belum tahu nanti saya jelaskan di depan. Belum kan? Belum. Kalian belum tahu kan rantai makanan? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu rantai makanan. Ya, jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Ya, jadi harus ada prosesnya makan dan dimakan kemudian dimakan lagi dalam suatu ekosistem. Biasanya terjadi di tiga ekosistem biasanya. Contohnya di ekosistem sawah, kemudian ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Ya, kita tulis dulu ya rantai makanannya, penjelasannya. Ya, contohnya seperti ekosistem yang sering kita dengar. Ya, contohnya seperti ekosistem di sawah ya, sering kita dengar kan? Ya, sering kan? Ya. Contoh rantai makanan di sawah. Kalian sudah makan? Sudah. Apa yang kalian rasakan setelah makan? Ya, berenergi ya? Ya. Di mana kita dapatkan energi itu dari makanan. Sama juga sama ini ekosistem ada namanya proses dari makan untuk mendapatkan sumber energi. Ya, di sini Bapak Guru akan menerangkan satu persatu dari mana mereka mendapatkan sumber makanannya untuk dijadikan sumber energi, ya, supaya bisa bertahan hidup. Ya, oke. Jadi dalam rantai makanan itu ada namanya produsen. Ya, produsen. Ya, jadi kita jelaskan dulu satu-satu sebelum kita menulis contohnya. Ya, produsen itu sendiri merupakan, jadi produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau apa saja itu tumbuhan hijau? Contohnya seperti rumput, baik itu rumput di darat, rumput di laut, tumbuhan hijau seperti pohon dan lain sebagainya. Kemudian produsen ini menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita jelaskan satu persatu dulu. Kita mulai dulu dari produsen. Setelah kita menjelaskan, baru kita berikan contohnya. Produsen adalah rantai makanan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, silakan. Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, jadi produsen ini ya dia mendapatkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, ditulis ya. Ya, apa saja contohnya? Ya, contohnya produsen itu seperti tumbuhan hijau. Ya. Oke, kita lanjut pada konsumen. Konsumen sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen 3 atau konsumen puncak. Ya, silakan ditulis. Kemudian lanjut di nomor 3 yaitu dekomposer
atau pengurai. Ya, kita kembali ke nomor 2, konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3 atau puncaknya. Kita langsung saja tuliskan contohnya. Kita hapus dulu ini. Sudah ditulis kan? Iya. Oke, kita hapus dulu ya karena papannya sudah full. Kita tulis contoh rantai makanan di sawah. Oke, di sini ada yang pertama namanya padi. Padi kemudian dimakan oleh belalang. Jangan pakai padi. Sawah. Pertama itu ada padi, kemudian dimakan oleh tikus, dimakan sama ular dimakan sama elang. Ya, jadi ini contoh rantai makanan di sawah ya. Dilihat dulu, ditulis, setelah itu saya jelaskan. Di sini ada padi, di mana padi ini berperan sebagai produsen atau sebagai penyedia bahan makanan. Ya, jadi padi ini berperan sebagai produsen untuk penyedia bahan makanan untuk konsumen tingkat 1. Ya, dengarkan tadi ini ya, sudah ditulis. Kemudian tikus ini berperan untuk memakan padi. Peran lain dari tikus itu sendiri adalah sebagai penyedia bahan makanan untuk konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 di sini ada ular. Ya, ular ini berperan untuk memakan tikus, untuk mengurangi tikus ya, kalau dia banyak. Kemudian ada elang. Elang di sini sebagai konsumen puncak. Ya, elang ini untuk mengendalikan semua di sini, untuk mengurangi juga ular, sehingga jika semuanya berjalan dengan seimbang maka ekosistem akan seimbang. Ya, begitu ya. Ya, pertanyaannya bagaimana Pak kalau ularnya tidak ada? Ya, apa yang terjadi kalau ularnya tidak ada di dalam rantai makanan ini atau ularnya mengalami kepunahan? Ya, jadi jawabannya itu adalah tikus ini akan merajalela, kan semakin banyak karena tidak adanya konsumen tingkat 2 yang mengendalikan konsumen tingkat 1. Ya, kalau tidak ada konsumen tingkat 2, maka konsumen tingkat 1 akan mengalami tidak terkenal ya, jumlahnya banyak, maka akan merusak tanaman petani. Ya, akan merusak ini padi, akan merusak padi. Apabila ular ini dia punah, ini ular. Ya, apabila ular ini punah, maka tikus ini akan merusak ini tanaman padi. Ya, begitu juga sebaliknya kalau elang ini yang berkurang, ular juga akan merajalela. Ya, maka tidak akan mengalami keseimbangan rantai makanan atau keseimbangan ekosistem. Ya, ya. Jadi ini adalah yang dapat saya jelaskan. Kemudian selanjutnya Bapak Guru akan membagi 3 kelompok. Ya, di sini sudah ada LKPD-nya. Saya akan bagikan masing-masing kelompok. Jadi cara menjawabnya sudah ada petunjuknya. Oke, jadi saya bagikan dulu ya. Kertas dan LKPD-nya. Ini kelompok berapa? 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Ini jadi cara kerjanya itu adalah kita gunting dulu ini ya, maksudnya digunting dari sini, digunting kecil, setelah itu ditempel. Tempelnya bagaimana? Harus diurutkan ya, sesuai dengan di sini, nggak bisa turun semuanya, harus diurutkan. Di mana adanya ini jamur,
kemudian rumput ikan semua tersusun. Ya, digunting dulu. Jadi untuk sebentar penjelasannya itu beberapa kali kami dari kelompok 3 dengan kelompok. Ya, jadi sebentar kalau membacakan sebuah depannya ini teman saya komentar di depan, inilah presentasi kami. Kemudian dibacakan langsung ya. Pertama-tamanya digunting dulu, setelah itu ditempelkan. Ya, silakan. Silakan digunting, baru ditempelkan. Setelah itu kita presentasikan di depan. Ya, kalian harus kita semuanya. Ya, ini garis jawabannya ya. Jawab dulu gimana tugas semuanya itu. Semua. Dan sudah jadi kalian adalah ya, silakan kelompok 1 akan tampil ke depan. Ya, jadi didengarkan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rantai makanan di perairan. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Kami sudah mengkaitkan rantainya. Ini rumput laut dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya, buaya pun mati. Lama-kelamaan akan menjadi bangkai dan menjadi jamur. Jamur sumbernya menjadi nutrisi. Dan adapun diskusi kami yang kedua. Jamur sebagai decomposer pengurus. Jamur berperan memecah bahan organik. Oke, lanjut. Mati agar unsur hara kembali ke tanah. Ikan berperan sebagai konsumen tingkat pertama atau kedua, herbivora atau karnivora. Ikan biasanya memakan tumbuhan air atau makhluk kecil lainnya. Tumbuhan air, rumput air. Sebagai produsen, tumbuhan ini menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Fotosintesis. Ya, ya, jadi fotosintesis ya. Oke, lanjut. Burung bangau sebagai konsumen tingkat 2 atau 3. Karnivora burung bangau memakan ikan atau makhluk air kecil. Buaya sebagai konsumen puncak predator apex. Buaya biasanya memakan burung atau ikan dan berada paling atas rantai makanan. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempatnya ya. Bukan dulu. Jadi kita tadi ya, kemudian kelompok lain mempresentasikan juga ya. Ini dari kelompok 1, kemudian kita lanjut
kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, silakan ya. Ya, silakan jari. Kami dari kelompok 2 akan Ya, sabar dulu ya. Jadi kalau mau tampil, usahakan ucapkan dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari rantai makanan di perairan. Ya, oke, silakan ditunjukkan gambarnya dulu yang pertama. Susunannya ya, dikasih lihat sama teman-temannya susunannya. Silakan. Ya, jadi saya pegangkan nanti kamu yang jelaskan ya, silakan dijelaskan bagaimana urutannya. Ya, dari rumput. Rumput dimakan oleh ikan. Ya. Ikan dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Kemudian buaya mati dan menjadi bangkai. Lama-kelamaan kucing menjadi jamur. Jamur kemudian memakan kucing. Ya, kemudian hasilnya yang kedua. Presentasinya yang kedua disimpulkan. Yang ini. Ya, silakan. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. 1. Jamur berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti buaya yang sudah jadi bangkai. Ikan memiliki peran penting dalam ekosistem perairan sebagai penjaga keseimbangan rantai makanan dan mengatur populasi organisme lain. Rumput air. 3. Rumput air berperan untuk menghasilkan oksigen melalui fotosintesa yang sangat dibutuhkan oleh organisme air seperti ikan dan mikroorganisme. 4. Burung bangau berperan sebagai menyebabkan dalam menyebabkan batuan air tanaman air yang menempel pada buku atau kaminya saat bergerak, sehingga membantu memproses memperluas dan vegetasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati di ekosistem. Buaya berperan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem air. ya, oke, silakan. Silakan dulu. Oke, lanjut di kelompok ketiga. Silakan ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok ketiga ke depan. Ya, dibaca nyari-nyari supaya didengar temanmu. Yang dibaca di sini kan bisa didengar kan? Pas nyari-nyari, ucapkan dulu salam. Ya, jadi salamnya itu nanti kalau dijawab nanti ucapkan dulu salam. Ya, harus dijawab dulu, nanti dijawab baru lanjutkan. Ya, silakan ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rantai makanan di perairan. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Oke, sama. Dikasih data sama teman-teman. Ya. Oke, silakan lagi. Dari Rumput dimakan oleh ikan. Ya. Ikan dimakan oleh bangau. Oke. Bangau dimakan sama buaya. Oke. Buaya lama-kelamaan setelah mati akan menjadi bangkai. bangkai. Setelah itu tumbuhlah jamur. Setelah itu tumbuhlah jamur. Ya, oke, itu ya.
Ya, oke, lanjut lagi di hasil diskusi yang kedua. Jadi harus disimpulkan semuanya apa perannya. Ya, oke, langsung saja kita ini bacakan ya sama hasil mereka. Oke, dibacakan yang jari-jari tadi. Adik. 1. Jamur berperan untuk membantu menghasilkan zat hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. 2. Ikan membantu menjaga kualitas air dengan mengkonsumsi sisa tumbuhan atau organisme kecil. 3. Rumput air menghasilkan oksigen yang penting bagi makhluk hidup air melalui fotosintesis. 4. Burung bangau berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengatas populasi ikan kecil. 5. Buaya berperan sebagai predator puncak dalam rantai makanan ekosistem perairan. Mereka memangsa berbagai jenis hewan seperti ikan, burung, dan lain sebagainya. Ya, oke. Bahkan poin keempatnya ya. Berikan aplaus tepuk tangan. Ya, diskusi kali ini yang hasilnya cukup memuaskan. Kemudian juga sesuai dengan apa yang Bapak Guru harapkan. Ya, sebelumnya itu kita tepuk tangan dulu untuk hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, baik ya, jadi kita simpulkan dari awal di sini susunannya sudah benar, di mana di sini rantai makanannya ini terjadi di perairan ya, bukan di daratan. Jadi rantai makanan itu terjadi di 3 tempat, yaitu di sawah yang pertama, kemudian di darat, kemudian di perairan. Dan yang kita kerjakan atau diskusikan pada pagi hari ini adalah ekosistem yang terjadi di perairan ya. Jadi tugasnya kita hari ini adalah menyusun gambar-gambar. Ya, di sini gambarnya semua kelompoknya sudah mengerjakan dengan benar dan tepat. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi semuanya sudah tersusun ya. Jadi tidak ada lagi yang Bapak Guru yang koreksi, semuanya sudah tersusun secara rapi sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi sebelumnya itu saya jelaskan dulu terlebih dahulu di mana di sini rantai makanannya ini terjadi di perairan. Ya, di sini itu ada namanya produsen. Ini adalah rumput air. Ya, jadi rumput itu bukan hanya di darat tetapi juga di air. Ya, ini rumput air ini berperan sebagai produsen untuk menghasilkan makanan. Bagaimana yang menghasilkan makanan? Caranya adalah melalui proses fotosintesis. Ya, dari situ dia menghasilkan makanan. Ya, selanjutnya yaitu ya kesimpulannya sudah sangat bagus untuk hari ini. Dan selanjutnya kita berdoa ya, silakan satu orang pimpin doa ke depan. Pimpin doa ya, dengar teman-temannya ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mari mulai. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga
kalian semua dapat mengerti apa yang Bapak Guru sampaikan kepada kalian semua.